Shalom yang kakong yang putri, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Karena kasihnya kita bertemu kembali dalam channel Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode yang ke-13. Dan karena kasihnya juga kita telah melihat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Kita tahu Tuhan telah memberikan kebaikan bagi kita. Lantas apa yang harus kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan itu? Sudahkah kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Dan sebagai patriot Tuhan yang baik, kita harus mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita dan kita harus tetap setia menjadi teladan Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, eyang-eyang, adik-adik, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 16 ayatnya 21 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau sesuatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepada ganti nyawanya, sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayatnya 21 sampai dengan 28. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, eyang-eyang, adik-adik, dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali. Di saat ini kita berbicara masalah mengikut Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah bagi kita untuk meyakinkan orang lain. Tetapi memang ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Ada yang dengan menulis, ada juga yang dengan berbicara, ada dengan hal-hal yang lain, agar orang lain ini bisa percaya dengan keadaan yang dialami. Nah, pada saat penulis ini menuliskan Injil ini atau firman Tuhan ini, di daerah sana yang terjadi adalah banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan dia adalah Mesias yang dijanjikan. Maka tujuan dari Matius menulis
dalam hal ini adalah untuk meyakinkan setiap orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dari perjanjian lama, yang sudah lama dinantikan, serta kerajaannya dinyatakan dalam diri Yesus. Itu adalah tujuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara seksama, di sana Tuhan Yesus menjelaskan secara rinci kenapa dia harus pergi ke Yerusalem. Karena dia harus menyempurnakan tugas misinya sebagai Mesias. Dia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita sengsara, mati, dan dibangkitkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita lihat dari ayat 21 dan 22 ini, kita melihat bahwa Petrus di sana, kalau di dalam keseharian, Petrus adalah orang yang luar biasa, keras. Dia orang yang teguh sebagai batu karang. Tetapi saat ini dia bukan lagi sebagai batu karang, tetapi dia adalah batu sandungan bagi Tuhan. Karena dia tidak tahu kehendak Tuhan. Dia berbicara, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Nah, ini adalah pikiran manusia. Petrus lagi-lagi terjatuh. Kalau kita pernah mendengar cerita bahwa Petrus pernah mengingkari Tuhan. Nek basa Jawa itu nyelaki Gusti. Sampai ayam berkokok 3 kali. Dia tidak mengenal dengan Yesus waktu itu. Dan saat ini dia juga menjadi batu sandungan. Nah, maksud Petrus secara manusiawi, mungkin kata-kata dia itu akan bisa mempengaruhi kehendak dari Yesus. Itu menurut pikiran Petrus secara manusiawi. Dia khawatir, dia takut kehilangan sama orang yang dicintainya. Tetapi itu tidak mungkin, karena semuanya adalah rencana Allah yang harus dijalani oleh Yesus. Jadi apapun yang diucapkan oleh Petrus tidak akan mempengaruhi apa yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dalam bacaan ini Tuhan menyingkap rahasia mengikut Dia. Apa toh sebetulnya rahasia mengikut Dia? Ada 3 rahasia yang diungkapkan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya melupakan kepentingan diri sendiri, menghilangkan ego kita, menghilangkan segala kepentingan pribadi kita, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
yang berarti kita mau mempertaruhkan yang ada pada diri kita kepadanya dan bersedia mengorbankan diri untuk Tuhan serta menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah menyangkal diri. Memang ya, ini tidak mudah juga menyangkal diri. Yang kedua, syarat yang kedua adalah memikul salib. Salib adalah melambangkan beban yang berat yang harus dipikul dan harus ditanggung oleh setiap orang. Bukan berarti salibnya Yesus, bukan. Tetapi salib kita masing-masing. Mungkin salib saya, Nugroho, berbeda dengan salibnya Pak Pendeta Andono. Kalau mungkin salibnya Nugroho ini banyak penyakit dalam badan, ini ya, termasuk salib. Kalau mungkin Pak Andono berbeda. Kalau dia bagaimana harus berpelayanan dengan baik di Prambanan dan sekitarnya. Atau mungkin yang lain. Yang merupakan salib adalah di sini adalah penderitaan, kehinaan, cemoohan, bahkan bisa sampai kematian. Salib bukanlah satu benda yang ringan atau suatu ember yang mudah dijinjing serta dibawa dengan tangan begitu saja. Tidak. Salib itu harus dipikul. Salib harus dipikul. Dan untuk masing-masing berbeda setiap orang. Itu salibnya masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri sebetulnya sudah memberikan satu contoh yang baik kepada kita. Dia memikul salib beneran. Dia memikul kayu dengan beban yang sangat berat. Tentu ketika dia mengalami ini, hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan Yesus sendiri. Memang dia tidak hanya sekedar cerita. Dia tidak hanya sekedar ngomong Tuhan Yesus itu. Tapi memberikan contoh kepada kita bagaimana dia harus memikul salibnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, syarat yang ketiga adalah mengikut dia. Sebetulnya banyak teladan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus dalam hidupnya kepada kita umat manusia ini. Dia mengajar kemana-mana. Dia bercerita tentang apa saja. Tetapi dia juga melakukan hal itu. Jadi dia tidak hanya ngomong, tetapi melakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini satu contoh yang baik yang perlu kita teladani tentunya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dia memberikan satu teladan. Kita orang percaya memang harus punya prinsip dan komitmen harusnya. Prinsip dan komitmen yang jelas. Sehingga kita mampu mengambil keputusan yang pasti tentang bagaimana mengikut Yesus. Karena ada 3 syarat yang sudah dijanjikan tadi. Bagaimana menyangkal diri,
bagaimana memikul salib dan baru mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, tentu ada banyak risikonya. Demikian juga ketika kita menyangkal diri, karena kita harus menyingkirkan ego kita, kemauan kita. Lalu bagaimana kita harus memikul salib dengan beban yang harus kita pikul, dengan beban yang harus kita bawa dengan sekuat tenaga kita. Kita harus punya komitmen, kita harus punya prinsip bahwa kita harus berpegang teguh seperti yang telah difirmankan Tuhan kalau kita mau mengikut Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu penuh rasa syukur dan terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan sabdamu dan kami boleh mengerti tentang kehendak-Mu untuk kami semua. Biarlah kami mampu seperti apa yang telah Tuhan ajarkan. Kami bisa menyangkal diri, kami bisa memikul salib, dan kami mampu mengikut Engkau. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan kami, Tuhan beri kebijakan kepada kami, agar apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara ini yang sedang dalam masalah yang besar menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong para pemimpin bangsa ini agar dalam mengambil kebijakan Tuhan beri berkat agar semua kebijakan yang diambil boleh berguna bagi kami dan kami bangsa Indonesia ini segera terbebas dari COVID-19. Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang ada di GKJ Prambanan dan seluruhnya. Kami menyerahkan anak-anak yang masih dalam meja belajar, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati dengan adanya COVID-19. Dia harus belajar dari rumah. Dia harus bisa membagi waktu. Untuk itu Tuhan beri kebijakan kepada anak-anak kami, juga kepada orang tua, agar kami mampu untuk membimbing, menemani anak-anak kami ini untuk menempuh masa depannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati usaha-usaha anak-anak kami dalam menyelesaikan studinya. Tuhan beri kecukupan juga kepada orang tuanya agar semua biaya yang harus ditanggung bisa tercukupkan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa buat anak-anak kami yang sudah dewasa, yang saatnya sudah ingin berumah tangga, tapi sampai saat ini belum memperoleh jodoh yang sepadan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jodoh yang sepadan agar anak-anak kami ini boleh membina rumah tangga dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit teristimewa yang mungkin sedang dalam sakit, baik itu yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati segala usahanya lewat para dokter serta obat yang dimakan, boleh menjadikan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kalau pada sore hari ini ada banyak terselip dosa di dalam kami, mengaturkan ini semua, kiranya Tuhan sudi mengampuni. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tiada arti tanpa salib Tuhan bersamamu. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu Tuhan, hidup dalam dosa penuh nista. Di tengah kondisi yang kita hadapi saat ini, kiranya pujian dan firman yang kita dengar hari ini menguatkan hidup kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tunggu kami. Sampai jumpa.